Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Aidatul Azbah dengan NIM 2284-20001 dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Video ini dimuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Metrologi Industri. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian pada mikrometer skrup. Yang pertama adalah anvil. Nah, yang keduanya adalah frame. Yang ketiga adalah spindle. Yang keempat adalah loop. Yang kelima adalah skala utama. Yang keenam adalah sleeve. Yang ketujuh adalah skala nonius. Yang kedelapan adalah timbel, dan yang terakhir adalah rahet. Yang pertama adalah bagian anvil, adalah batang kecil yang terletak di ujung frame. Anvil bersifat tetap, artinya batang kecil ini tidak bisa digerakkan. Nah, fungsi anvil adalah sebagai penahan terhadap benda kerja yang akan diukur. Selanjutnya adalah frame. Frame adalah rangka dari mikrometer skrup. Fungsinya sebagai rangka untuk meletakkan komponen mikrometer lainnya, juga sebagai pegangan terhadap mikrometer. Frame terbuat dari baja tuang yang menyerupai huruf C, sehingga profilnya terlihat kuat dan solid. Selain harus kuat, frame ini juga harus tahan terhadap pemuaian. Hal ini dikarenakan kalau frame memuai, maka akan ada penambahan jarak antara anvil dengan spindle. Imbasnya tentu hasil pengukuran kurang akurat. Yang selanjutnya adalah spindle. Spindle adalah batang berbentuk panjang yang posisinya ada pada ujung frame lainnya. Jadi, sekilas spindle dan anvil itu memiliki bentuk yang mirip, namun anvil lebih kecil dan bersifat tetap, sementara spindle lebih panjang dan dapat digeser. Fungsi spindle adalah sebagai penjepit benda yang akan diukur. Setelah benda kerja dimasukkan ke dalam mikrometer, maka benda tersebut akan dijepit oleh anvil dan spindle. Yang selanjutnya adalah sleeve. Sleeve adalah lintasan dari timbel. Sleeve berbentuk seperti tabung yang letaknya ada di ujung luar frame. Fungsi utama sleeve sebenarnya sebagai tempat diletakkannya skala utama. Yang selanjutnya adalah timbel, artinya bagian berbentuk tabung yang terletak di bagian luar sleeve. Fungsi timbel adalah untuk meletakkan skala nonius. Timbel dapat diputar dan setiap putaran timbel akan menggerakkan spindle. Selanjutnya adalah ratchet, berfungsi sebagai penggerak timbel.
Artinya, meski timbel bisa digerakkan, namun ketika melakukan pengukuran, timbel tidak boleh disentuh, apalagi diputar. Untuk menggerakkan spindle agar penjepit benda kerja, maka kita memutar rahet. Rahet ini memiliki mekanisme yang mencegah pergerakan berlebih spindle terhadap benda kerja. Kalau kita putar sampai mentok, maka akan terdengar bunyi pada rahet. Itu ditandai spindle telah menyentuh benda kerja. Namun dalam kondisi ini, spindle masih bisa diputar. Hanya saja kalau dilakukan, maka hasil pengukuran tidak akurat. Yang selanjutnya adalah loop, yang berfungsi sebagai pengunci timbel agar tidak berputar, sehingga kita bisa leluasa membaca hasil pengukuran secara akurat. Yang selanjutnya adalah skala utama. Skala utama adalah nilai yang menunjukkan hasil pengukuran. Pada skala utama ini akan ada banyak garis vertikal dan satu garis horizontal. Garis vertikal tersebut memiliki nilai. Yang selanjutnya adalah skala utama. Skala utama adalah nilai yang menunjukkan hasil pengukuran. Pada skala utama ini akan ada banyak garis vertikal dan satu garis horizontal. Garis vertikal memiliki nilai 1 mm tiap garisnya. Sementara garis horizontal dijadikan acuan untuk menentukan nilai desimal. Selanjutnya adalah skala Nonius. Skala Nonius adalah skala yang menunjukkan nilai desimal terhadap suatu pengukuran. Letak skala ini melingkar pada timbel. Tiap garis memiliki nilai 0,01 mm. Oleh sebab itu, mikrometer disebut memiliki ketelitian 0,01 mm karena bisa membaca ketelitian 0,01 mm. Cara mengkalibrasi pada mikrometer sakluk ini adalah putar timbel searah jarum jam agar spindle bertemu dengan anvil. Dengan anvil, putar secukupnya hingga anvil dan spindle mendekati titik atau saling bertemu. Lanjutkan putaran timbel dengan memutar rahet searah jarum jam secara perlahan sampai ujung spindle dan anvil bertemu. Nah, untuk memastikan tekanan yang terjadi di antara spindle dan anvil tidak berlebihan, batasi putaran rahet sekitar 1 sampai 3 bunyi klik stop putaran. Terus stop putaran rahet jika sudah terdengar 3 kali klik bunyi. Kemudian geser looking loop ke arah pengunci loop, geser ke ruas kiri. Dengan posisi looking nut terkunci, posisi pemeriksaan posisi 0 pada skala utama dan Nonius, pastikan kedua garis 0 skala utama dan
nonius bertemu dalam satu garis lurus. Ini kan belum lurus. Nah, jika posisi 0 sudah dalam satu garis lurus, maka tidak perlu diadakan kalibrasi. Namun, jika posisi 0 berada di atau dalam tidak segaris atau sejajar seperti ini, maka diperlukan nilai atau dilakukan kalibrasi ulang. Nah, karena tadi ininya tidak sama dengan skala utama dengan skala noniusnya, maka dilakukan kalibrasi ulang. Sudah dapatkan ini kalibrasi skala utamanya 0 dan skala noniusnya adalah 0. Nah, selanjutnya adalah cara mengukur diameter garis ini. Sebelum itu, ini skala noniusnya, ini skala utamanya. Kita buka dulu ya kuncinya. Ya. Kita ukur. Nah, hasil yang didapat dari perhitungan ketebalan dari penggaris ini adalah 2,42.